Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas, yang bisa kita kupas hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, di mana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rizki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka, diluncurkan di Kortim, amin. Dan kita selain bersyukur kepada Yang Kuasa, di mana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rizki, kita sujud syukur kepada Yang Kuasa, di mana open mainnet atau katakanlah menjelang datangnya open mainnet ini, in-closet mainnet sudah hampir selesai. Dan in-closet mainnet ini sudah banyak dokumentasi yang dikirimkan kepada Kortim berupa video-video pendek yang berisikan barter peer-to-peer, barter antar pengembang dan pionir, barter antara pionir dan pionir yang mereka melakukan barter dengan harga yang mereka sepakati, dan video dari hasil mereka barter di in-closet mainnet ini sudah dikirimkan ke Kortim. Jadi nanti tinggal menunggu evaluasi dari Kortim dan informasi-informasi selanjutnya dari Kortim ya, tentang berapa harga nilai koin Pi dan kapan kita bisa bertransaksi di Pay Browser, di marketplace yang sudah disediakan Kortim di Pay Browser ya nanti. Dan yang terakhir, kapan jadwal open mainnet akan diluncurkan oleh Kortim. Jadi kita tinggal menunggu 3 fase, yaitu fase yang pertama turunnya harga koin Pi berapa, yang kedua nanti kapan kita bisa barter di Pay Browser, dan yang terakhir kapan nanti jadwal open mainnet diluncurkan oleh Kortim. Jadi kita sekarang masih di fase in-closet mainnet, dan semoga akan cepat selesai dan akan berlalu, karena ini sudah ada tanda-tanda akan selesai ya. Dan yang paling pokok, yang rekan-rekan belum KYC, semoga KYC-nya juga cepat selesai. Jadi seperti itu. Lanjut ke informasi yang kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Ingat, Anda ingin mengubah hidup Anda, tahun 2023 adalah tahun paling kritis. Banyak hal berharga akan muncul di tahun ini. Anda harus jeli dan menangkapnya dengan tegas, karena seluruh masyarakat telah mencapai dasar dan kurva telah mencapai tahap naik. Tren baru harus secara bertahap menjadi jelas. Cobalah luangkan waktu untuk memahami dan mengeksplorasi perubahan besar. Seluruh masyarakat telah tiba. Pegang erat Pi, jangan lepaskan. Jadi di sini penjelasannya adalah di tahun 2023 ini adalah tahun kritis atau tahun yang banyak polemik tentang Pi Network dan proses perjalanan Pi Network menuju ke penyelesaian project ya kan ya. Bukan hanya penyelesaian in-closet mainnet, penyelesaian KYC, tapi di sini prosesnya kepelikan dari Pi Network di dalam menyelesaikan project-projectnya banyak sekali gap-gap, banyak sekali informasi yang negatif tentang Pi Network. Akan tetapi Pi Network terus berjalan, akan tetapi semua pionir semakin bertambah, semakin berkembang meskipun banyak sekali informasi yang negatif, karena di sini sudah banyak barter yang dilakukan oleh para pionir, baik peer-to-peer atau dengan pengembang, itu melalui jalur offline. Jadi secara offline ya banyak yang dilakukan oleh rekan-rekan pionir yang ada di seluruh dunia. Itu kalau kita lihat di dokumentasi video-videonya itu dilakukan secara offline. Ini luar biasa, khususnya di negara-negara Asia ya, katakanlah di negara-negara yang berkompeten di lintas jalur perdagangan internasional seperti Vietnam, Hong Kong, Cina. Itu sudah banyak sekali yang melakukan barter secara offline dengan harga yang mereka sepakati. Dan di sini bukan hanya itu saja, penyuaraan nilai koin Pi terus disuarakan oleh semua pionir, dan hal yang seperti itu perlu kita dukung rekan-rekan semuanya ya, untuk kita lebih memahami, mempelajari, mengikuti proses project Pi Network ini sampai selesai nanti rekan-rekan. Dan kita lanjut ke informasi yang lain lagi rekan-rekan ya. Dan informasi yang selanjutnya rekan-rekan kita bahas kembali
Bitcoin tidak perlu mempertanyakan apakah itu bernilai uang, tidak perlu dipersoalkan berhasil atau tidak. Yang dilakukan P-Network adalah peristiwa besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau sesudahnya. Tanggung jawab pionir adalah memimpin masa depan dengan ekologi dan bangga, dan menarik lebih banyak pasar keuangan untuk bergabung. Nilai tinggi adalah kuncinya dan banyak orang akan berpartisipasi. Jika mereka ingin mendapatkan koin Pi, mereka akan meluncurkan daftar ekologi yang baik, terhitung ekologi yang tak terhitung jumlahnya. Pionir tidak menerima harga, jadi biarkan pasar yang baru masuk meminta harga. Datang untuk mencari koin Pi yang telah kita gali selama bertahun-tahun. Nah, di sini rekan-rekan ya, kalau kita mau memahami yang lebih dalam lagi, bahwasanya harga nanti yang menentukan adalah pasar, atau katakanlah kita sebagai penambang atau sebagai pionir, kita nanti sebagai yang punya koin itu kita tidak harus repot-repot memberikan nilai, memberikan harga, tapi kita nanti menunggu harga nilai yang akan terbentuk dengan sendirinya. Karena apa? Itu para orang-orang yang di luar pionir, ketika mereka menginginkan koin Pi, mereka akan berbondong-bondong untuk membeli koin kita. Meskipun dari core team nanti sudah menurunkan nilai, katakanlah menilai koin Pi 314,1599 US dollar. Tapi ketika nanti koin Pi ini banyak peminatnya dan banyak yang mau membeli, tidak menutup kemungkinan harga 314,159 US dollar akan lebih tinggi lagi. Karena untuk mendapatkan koin Pi tidak semudah seperti yang mereka bayangkan. Jadi dengan harga yang tinggi, jadi harus mendapatkan koin Pi itu dengan nilai yang tinggi. Tidak menutup kemungkinan koin Pi akan lebih naik dan terus naik dari harga yang diluncurkan oleh core team. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Tidak menutup kemungkinan ketika banyak yang menginginkan koin Pi, karena koin Pi semakin langka dan peminatnya lebih banyak dari koin yang kita punyai, atau katakanlah koin Pi ini sudah sulit didapat, tidak menutup kemungkinan harga koin Pi akan terus melambung naik ketika banyak peminatnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan rekan-rekan ya. Karena apa? Dahulu kita yang mulai dari awal sampai sekarang, sampai 4 tahun kita menambang koin Pi dengan kesabaran, dengan keikhlasan, kita dengan bersusah payah menunggu dengan tidak bosan-bosan menunggu koin Pi ini akan bernilai. Dan mereka yang awalnya mencemooh dan tidak percaya dengan menyebarkan informasi yang negatif tentang koin Pi, mereka akan berbalik arah untuk membeli koin Pi, dan mereka akan ada penyesalan karena membeli koin Pi itu dengan harga yang tinggi. Jadi sebelum itu terjadi, bagi rekan-rekan yang punya saudara dan semua yang berhubungan dengan rekan-rekan yang belum menambang koin Pi, monggo silahkan diajak untuk menambang koin Pi mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih belum ada harga dari core team dan open mainnet masih belum diluncurkan. Nah, ini masih ada kesempatan untuk para pionir mengajak rekan-rekannya untuk menambang koin Pi. Jadi biar tidak menyesal nanti ketika koin Pi sudah selesai, sudah tutup, misalkan tidak bisa menambang lagi, membeli koin Pi dengan harga yang mahal, itu tidak terjadi pada rekan-rekan yang ikut menambang koin Pi, biar tidak ada penyesalan, maksudnya ya, seperti itu ya. Oke lah rekan-rekan semuanya ya, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah semangat kita dan kita tidak bosan mengikuti Project P-Network sampai nanti selesai di fase yang terakhir. Semoga informasi bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.